Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal bulan ini, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk saudara-saudara sekalian dan menjadi berkat. Kiranya menjadi berkat untuk saudara dan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan saya ingin mengunjungi saudara-saudara, memberitahukan sebuah kunci kehidupan, yaitu tentang berdoa. Bagaimana caranya berdoa secara pribadi? Apa yang harus kita lakukan ketika kita berdoa? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Ada rahasia firman Tuhan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat mujizat-Mu ketika mendengarkan firman Tuhan ini. Dan segera sesudah kami mendengarkan firman Tuhan ini, kami melakukannya dengan tepat seperti apa yang Kau maksudkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Matius 6 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Saudara sekalian, ini bagian pengajaran Yesus tentang khotbah di bukit, dan salah satu yang amat sangat penting karena ia bicara tentang doa. Saudara sekalian, doa, beberapa bagian doa sudah tidak bisa terapkan secara sembrono. Mengapa? Oleh karena ini ada sebab dan akibatnya. Misalnya, mengapa Tuhan menyuruh kita masuk ke kamar dan kemudian berdoa di sana? Oleh karena
pada masa itu orang Farisi, para imam dan ahli Taurat senang berdoa di pinggir jalan. Mereka berdoa supaya, kata Alkitab, supaya dilihat oleh orang bahwa mereka orang yang berdoa. Itu sebabnya mengapa saya katakan tadi, kita hati-hati, kita harus tahu konteks firman Tuhan pada waktu itu. Tetapi lepas dari semuanya itu, saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa dua hal harus dilakukan. Yang pertama yaitu saudara perlu persekutuan doa. Mari saya baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18. Injil Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Matius pasal 18 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Demikian kata firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, yang dimaksudkan adalah, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat berdoa apapun juga, maka doa mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Jadi dua sisi mata uang ini harus sudah perhatikan. Dan ayat 20 mengatakan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, berkumpul untuk berdoa. Di sana Tuhan ada. Dan kalau Tuhan ada, Tuhan mendengar. Kalau Tuhan mendengar, Dia akan jawab doa saudara sekalian. Jadi tolong jangan cuma melihat satu sisi. Nah, tetapi lepas daripada itu semuanya, saya ingin memberitahu kepada saudara-saudara sekalian. Beritahu apa? Bila saudara ada di kota besar, bisa juga di kampung sih, tetapi bila saudara ada di kota besar, maka ketika saudara membuat rumah, mungkin rumah saudara itu hanya 2 kamar tidur. Mari sisihkan 1 kamar ukuran 2 kali 2 meter, taruhlah di sana kasur yang tipis atau tikar atau karpet, dan kemudian taruh di sana 1 bantal, bukan untuk tidur tetapi untuk berlutut. Jadi itu tolong ingat betul-betul saudara-saudara sekalian, bahwa saudara sekalian perlu ruang doa. Ada banyak yang sudah melakukan hal itu. Ya, saya sedang berdoa, Tuhan beri kami kamar yang lebih banyak lagi. Sekarang kami punya 2 kamar saja. Terpaksa ditambah ke bagian belakang untuk cucu saya yang kuliah, untuk tempat dia tinggal. Saya berharap nanti saya punya rumah yang mungkin 5 kamarnya. Dan salah 1 kamar itu saya mau buat karena Ibu Selvi adalah seorang pendoa. Jam 2:30 pagi dia sudah bangun dan berdoa. Jadi untunglah cucu saya yang sekarang kelas 3 SD itu tidak peduli dia kalau omanya bangun, dia tetap tidur. Nah, karena besok dia harus sekolah. Jadi itu maksud saya, mari kita ikut apa kata firman Tuhan dengan mengabaikan semua efek negatif. Bahkan kalau saya rencananya sih, kalau nanti Tuhan berikan saya kamar yang lebih banyak lagi, saya akan buat 1 kamar doa untuk saya, 1 kamar doa untuk Ibu Selvi. Dan saya akan buat kamarnya kedap suara. Kenapa kedap suara? Supaya saya berteriak di sana kepada Tuhan. Oh, saudara-saudara sekalian, sudah belum pernah dengar kalau saya berdoa sendiri. Saya berteriak kepada Tuhan. Saya menyanyi dengan suara yang keras. Itu sebabnya maka saya punya cita-cita membuat rumah dengan kamar yang kedap suara. Kenapa mesti begitu? Karena firman Tuhan juga katakan bahwa kita perlu berseru kepada Tuhan. Itu Mazmur pasal 50 ayat 15 katakan,
berserulah kepadaku. Berseru setahu saya itu dengan suara yang keras dan nyaring. Dan mari saudara sekalian, bukan hanya kena keras suaranya, tapi mari berdoa dengan iman. Mari datang kepada Tuhan secara pribadi, sampaikan apa yang sudah butuhkan kepada Tuhan, sampaikan juga ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati hidup saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau yang mendengarkan doa kami. Engkau mengatakan bahwa Engkau suruh berseru kepadamu. Kami disuruh untuk meminta kepadamu dalam Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau menyuruh kami berdoa, Engkau akan jawab dan lindungi kami, supaya kami tidak pernah pamer doa, tidak pernah membanggakan doa pribadi kami, tetapi kami mau menyaksikan buah doa, hasil doa yang disampaikan secara benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.